Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Patricia Palit dengan NIM 2407111101029. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang ruang lingkup pengecualian terhadap perjanjian dan atau perbuatan yang bersifat monopoli. Sebelumnya, kita akan masuk ke dalam pengertian pengecualian. Pengecualian dalam hukum persaingan usaha adalah kondisi khusus di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha yang pada umumnya dianggap melanggar, misalnya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Artinya, tidak semua bentuk pembatasan persaingan itu dilarang, karena dalam kondisi tertentu justru diperlukan oleh negara, memberikan manfaat ekonomi, atau melindungi pihak tertentu. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam tujuan pengecualian. Pengecualian diberikan dengan beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha agar tidak ragu dalam menjalankan kegiatan usaha tertentu. Yang kedua, melindungi kepentingan umum dan negara, terutama pada sektor penting atau strategis. Yang ketiga, mendorong efisiensi ekonomi, yaitu agar kegiatan usaha berjalan lebih efektif dan produktif. Yang keempat, mendukung perkembangan usaha, termasuk usaha kecil dan kerjasama bisnis. Konsep ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi atau law as a tool of economy efficiency. Dasar hukum, pengecualian diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur berbagai bentuk perjanjian atau kegiatan yang dikecualikan. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur monopoli oleh negara atau BUMN. Kita masuk ke dalam jenis-jenis pengecualian. Yang pertama, perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha yang dilakukan karena perintah undang-undang tidak dianggap melanggar. Hal ini karena tindakan tersebut merupakan pelaksanaan kebijakan negara. Contohnya, kewajiban distribusi barang tertentu oleh pemerintah. Intinya, jika diwajibkan oleh hukum, maka tidak bisa dianggap monopoli ilegal. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam perjanjian terkait hak kekayaan intelektual atau HAKI. Perjanjian terkait hak kekayaan intelektual meliputi paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, dan rangkaian elektronik yang terpadu. Hak kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya sehingga dapat membatasi pihak lain bahkan bisa mengurangi persaingan. Namun, hal ini diperbolehkan karena bertujuan melindungi inovasi, mendorong kreativitas dan investasi. Jadi, pembatasan dalam hak kekayaan intelektual dianggap sah secara hukum. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam perjanjian waralaba atau franchise, yang merupakan kerjasama antara franchiser atau pemberi dan franchisee atau penerima. Franchiser memberikan hak penggunaan merek dan sistem bisnis. Franchisee wajib mengikuti standar operasional, wilayah pemasaran, dan aturan tertentu. Walaupun ada pembatasan, hal ini tidak dianggap melanggar karena bagian dari sistem bisnis yang sah dan sudah diakui secara internasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam perjanjian keagenan. Hubungan antara prinsipal atau perusahaan dan agen atau penjual atau distributor biasanya mengatur wilayah distribusi, harga, dan promosi. Pengecualian diberikan karena merupakan kerjasama distribusi yang sah dan agen bertindak atas nama prinsipal. Namun tetap ada batas, yaitu tidak boleh menimbulkan monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perjanjian usaha patungan atau joint venture. Kerjasama antara dua atau lebih perusahaan bertujuan untuk berbagi risiko, meningkatkan efisiensi, memenuhi kebutuhan pasar. Diperbolehkan karena sering menjadi solusi ketika perusahaan tidak mampu untuk berjalan sendiri. Namun, tidak boleh ada pembatasan berlebihan dan tidak boleh merugikan persaingan pasar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjanjian untuk tujuan ekspor. Perjanjian untuk tujuan ekspor diperbolehkan melakukan kerjasama bahkan seperti kartel untuk melakukan ekspor. Syaratnya adalah tidak mengganggu pasar dalam negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing global dan memperkuat posisi ekonomi nasional. Selanjutnya, keperlindungan pelaku usaha kecil yang bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi. Usaha kecil seringkali memiliki keterbatasan modal dan keterbatasan manajemen. Pengecualian ini akan melindungi mereka dari dominasi perusahaan besar dan mendorong pemerataan ekonomi.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam efisiensi ekonomi versus perlindungan. Efisiensi ekonomi versus perlindungan terdapat dilema penting. Untuk efisiensi ekonomi, perusahaan besar lebih efisien atau economies of scale, biaya produksinya lebih rendah, dan harga lebih murah bagi konsumen. Sedangkan untuk perlindungan usaha kecil, perlu dilindungi agar tidak tersingkir dan penting untuk pemerataan ekonomi. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam peran koperasi, di mana koperasi mendapatkan perlakuan khusus karena berbasis kekeluargaan dan berorientasi pada kesejahteraan anggota, yang bisa dianggap tidak berpotensi besar melakukan monopoli, lebih sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam monopoli oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Negara dapat memberikan monopoli kepada BUMN. Dasar hukumnya terdapat di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan syarat menyangkut hajat hidup orang banyak, sektor penting bagi negara, dan diatur oleh undang-undang. Namun, badan usaha milik negara tetap tidak boleh melakukan praktik monopoli yang merugikan dan tidak boleh menyerahkan hak monopoli ke pihak lain. Perbandingan dengan hukum antitrust. Di Amerika Serikat, pengecualian juga ada, misalnya kepada hak kekayaan intelektual, sektor pertanian dan koperasi, transportasi, ekspor, asuransi, perbankan, serikat buruh, dan aktivitas lobby politik. Ini menunjukkan bahwa pengecualian adalah hal umum dalam hukum persaingan global. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah tidak semua praktik yang membatasi persaingan itu ilegal. Hukum memberikan pengecualian jika ada dasar hukum, mendukung kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi, atau melindungi kelompok tertentu. Intinya adalah hukum persaingan usaha berusaha menyeimbangkan antara kebebasan pasar, efisiensi ekonomi, dan keadilan sosial. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih telah menonton.